Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi bahasa Indonesia, yakni tentang cara memperoleh informasi yang akan kalian pelajari pada tema 2 subtema 1 di kelas 4 SDMI. Pembelajaran pertama pada pagi hari ini yakni mengidentifikasi informasi dalam teks. Informasi dalam teks diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau memindai bacaan. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara sungguh-sungguh atau serius, cermat dan teliti terhadap teks yang sedang dibaca, bertujuan untuk mencari informasi secara detail atau diterapkan sebagai pencarian informasi untuk bahan diskusi. Membaca intensif. Salah satu teknik yang digunakan dalam membaca intensif yakni teknik PQR4. Apakah itu? P, yakni preview, melihat sekilas. Periksa dan amati bahan tersebut dengan cepat untuk mengetahui pengorganisasian umum dan topik-topik utama dan subtopik. Beri perhatian pada judul dan subjudul dan identifikasi apa yang akan Anda baca dan pelajari. Key question, tanyakan. Ajukan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan tentang bahan tersebut sebelum Anda membacanya. Gunakan judul untuk menemukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, siapa, apa, mengapa, di mana. R yang pertama yakni read atau baca. Bacalah bahan tersebut. Jangan membuat catatan tertulis yang panjang. Cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda kemukakan sendiri sebelum membaca. Membaca intensif menggunakan teknik PQR4. R yang kedua yakni reflect atau merenungkan kembali. Cobalah memahami dan membuat bermakna informasi yang disajikan dengan menghubungkan dengan hal-hal yang telah kamu ketahui atau menghubungkan dengan konsep-konsep atau prinsip yang telah kalian pelajari dan mencoba menggunakan bahan tersebut untuk menjawab soal-soal yang telah kamu ajukan sebelumnya. R yang ketiga yakni recite atau ungkapkan kembali. Latihlah mengingat informasi tersebut dengan menyatakan butir-butir dengan lantang dan menjawab pertanyaan kalian. Anda dapat menggunakan judul, kata-kata yang di stabilo, dan catatan tentang gagasan-gagasan utama untuk merumuskan pertanyaan tersebut. Dan R yang terakhir yakni review atau mengkaji ulang. Dalam langkah terakhir ini, kajilah kembali bahan bacaan tersebut dan fokuskan pertanyaan pada diri sendiri. Sudahkah kamu yakin dengan jawabannya? Teknik memperoleh informasi selain membaca intensif yakni membaca memindai. Apakah itu membaca memindai? Membaca memindai adalah teknik menemukan informasi dari bacaan secara tepat dengan cara menyapu halaman demi halaman secara merata. Kemudian ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti. Berikut cara cepat memindai bacaan. Menggunakan cara scanning. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks dengan menetapkan terlebih dahulu kata atau frasa yang hendak dicari. Proses ini berkaitan dengan pergerakan mata yang secara cepat ke seluruh bagian halaman. Contohnya, mencari nomor telepon di buku telepon, mencari kata dalam kamus, melihat jadwal kereta api, melihat destinasi perjalanan di brosur biro wisata. Cara cepat yang lainnya yakni menggunakan teknik skimming. Teknik skimming digunakan untuk memperoleh ide utama serta mengetahui apakah sebuah teks buku tersebut menarik dan sesuai dengan yang dicari oleh pembacanya, sehingga pembaca dapat melanjutkan lebih jauh. Langkah-langkah dengan teknik skimming yakni mencari tahu topik bahasan teks dengan membaca judul, subjudul, dan subheading. Memperoleh informasi dengan memperhatikan ilustrasi atau gambar penunjang teks. Tidak membaca per kata, dan di setiap paragraf hendaknya membaca awal dan akhir kalimat. Baik anak-anak, untuk praktik mengidentifikasi informasi, kita menggunakan sebuah teks petunjuk. Di sini ada gambar cuci tangan pakai sabun. Lalu,
tugas kalian yakni mencari informasi yang terdapat pada teks petunjuk tersebut. Langkah-langkahnya, kalian tentukan dulu apa yang dibutuhkan, yakni alat dan bahan, dan bagaimana cara-cara untuk mencuci tangan pakai sabun yang benar. Kemudian kalian tulis dalam catatan kalian. Tugas yang pertama, ada sebuah teks petunjuk. Coba kalian tuliskan informasi penting yang kamu peroleh dalam teks tersebut, yakni mengenai langkah-langkah penghematan air. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, pada pembelajaran kedua kali ini, kalian belajar untuk menceritakan informasi berdasarkan gambar. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Hal-hal yang pertama kalian lakukan yakni informasi dapat diperoleh dari sebuah gambar. Yang kedua, informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Yang ketiga, sampaikan juga gagasan pokok sesuai dengan gambar. Nah, selanjutnya ada sebuah contoh gambar seorang ibu sedang membuang sampah sembarangan. Kalian tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian kalian tulis informasi yang kalian peroleh berdasarkan gambar tersebut dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, anak-anak, tugas kalian yang kedua yakni tentukan gagasan pokok yang sesuai dengan gambar di samping. Kemudian, tuliskan sebuah paragraf berdasarkan gagasan pokok tersebut. Nah, anak-anak, sampailah kepada kesimpulan terakhir, yakni cara memperoleh informasi. Bagaimana cara memperoleh informasi? Informasi dapat kita peroleh dengan cara mengidentifikasi informasi dalam petunjuk teks. Selain itu, kita dapat menceritakan informasi berdasarkan gambar. Cara mengidentifikasi informasi dalam petunjuk teks atau bacaan bisa menggunakan dua cara, yakni membaca memindai atau membaca halaman per halaman dengan cepat mengikuti pergerakan mata dan berhenti ketika menemukan kata yang cocok. Dan yang kedua, yakni membaca intensif. Membaca secara sungguh-sungguh detail dan terperinci. Membaca memindai sendiri dapat menggunakan teknik scanning ataupun skimming. Sedangkan membaca intensif kalian bisa menggunakan teknik PQR4. P yang pertama yakni preview atau melihat sekilas. Kemudian Q atau question, kita mengajukan pertanyaan. R yang pertama yakni read dengan cara membaca. Kemudian R yang kedua yakni kita reflect. Kita renungkan kembali apa yang kita baca dan kita hubungkan dengan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian R yang ketiga yakni recite atau mengungkapkan kembali apa yang telah kita baca dengan apa yang kita ajukan pertanyaan tadi. Kemudian R yang terakhir yakni review atau mengkaji ulang. Kita kaji ulang apa yang telah kita baca, apakah kita yakin dengan jawaban yang kita peroleh. Nah, anak-anak, demikian tadi apa yang telah kita pelajari pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.